Motivator yang juga penulis buku Magnet Rezeki, yakni Nasrullah, pada Minggu, tanggal 19 November tahun 2023, menyelenggarakan Internasional Mega Training Magnet Rezeki di salah satu hall di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Peserta training ini luar biasa banyak, mencapai 2.300 orang. Training ini terdiri dari beberapa sesi dan berlangsung sejak pagi hingga malam hari. Sesi-sesi tersebut diantaranya adalah sesi training jurus spesial Magnet Rezeki, sesi selebrasi sharing parade keajaiban, dan sesi financial board game. Keseluruhan training ini ditutup dengan penampilan band Wali untuk menghibur peserta. Sesi financial board game diisi launching sebuah game yang dinamai MR Finso yang merupakan akronim dari Magnet Rezeki Financial Solution. Game ini kemudian dimainkan oleh seluruh peserta training yang berjumlah 2.300 orang dan langsung masuk Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai game MR Finso dengan jumlah pemain terbanyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ini adalah satu training yang betul-betul mega. Namanya Mega Training Internasional. Kita bertemu langsung dengan komandan kita, Bapak Nasrullah. Dengan mudah kita melakukan training, pengikutnya kurang lebih minimal 2.000 seperti sekarang ini kita lihat, ya. Dan luar biasa, pengikut training pada saat ini sangat bergabung kita karena kita pertama kali melihat. Dan ini nampaknya sudah satu pikiran, satu fokus perjuangan, dan hanya dengan dilakukan penyihiran secara ala Ustadz Nasruddin. Ya, ya Pak. Ini kita berterima kasih sekali nih dapat meliput acara yang sangat terima kasih banyak Pak Mulim sudah hadir. Jadi kira-kira apa yang diharapkan para peserta intinya, Pak? Ya, peserta ini mereka berharap bahwa hidup mereka lebih berkah, lebih baik, solusi-solusi kehidupan. Dan tadi ada banyak sekali mereka-mereka yang testimoni setelah mereka mempelajari ilmu Magnet Rezeki, mereka dapatkan keberkahan. Ya, ada yang sehat, makin sembuh dan segala macam gitu. Jadi dengan cara apa? Apa dengan dijompa janti? Ya, jadi kita bagaimana kita positive thinking, gitu. Gimana segala sesuatunya udah dipandangnya bagus, keren, ya, positif thinking to the max, gitu. Jadi sampai ke titik maksimum gitu kan, sehingga akhirnya keajaiban datang pada kehidupan mereka. Jadi di Jamret bilangnya wow keren, ya kan? Kemudian diambil uangnya malah dibilang wow keren. Itu yang kita didik di sini. Sehingga awalnya mereka nggak nyangka atau nggak percaya gitu. Tapi dengan adanya orang-orang yang telah mempraktekkan ilmu ini, mereka akhirnya juga jadi percaya. Kemudian juga rasanya dibikin jangan sampai ada galau. Jadi galaunya nol, level galaunya nol gitu Om. Jadi alhamdulillah mereka semuanya mengikuti. Rata-rata mereka mau mengikuti ini sebenarnya apa yang diharapkan? Apa dia sebenarnya sudah punya problem atau lebih meningkatkan ke ya lebih kurangnya 70% rata-rata punya persoalan ini. Punya persoalan dalam kehidupan. Ya minimal banget misalnya kena pinjol atau utangnya atau amanahnya nggak bisa terbayar gitu. Terus kemudian mereka cari solusi. Nah, alhamdulillah training kita menjadi solusi buat mereka. Ya, cuma begini nih, di lain dari ini nih. Ini tahun-tahun politik nih. Oh iya siap. Kalau menghadirkan orang sebanyak ini menjadi ngiler semua tuh para capres. Iya benar-benar. Ya, kira-kira mereka itu kalau dari sisi itu tidak peduli atau ada pedulian juga? Ya pastinya mereka peduli ya. Mereka berharap bahwa terjadi perubahan nasib yang lebih baik gitu. Cuma memang kita didik mereka untuk tidak menyalahkan pihak lain. Ya mereka tidak menyalahkan pihak lain. Mereka hanya introspeksi diri sendiri. Tapi kalau bicara tentang harapan, mereka tentu berharap pemimpin mereka adalah pemimpin yang lebih ngayom, lebih jujur, lebih adil, gitu ya. Dan sesuai dengan nilai-nilai positif gitu. Nah kalau kita lihat ya dari tiga pemimpin ini ya tiga-tiganya bagus, tapi ada yang lebih bagus di antara mereka dan saya yakin mereka akan memilih yang lebih baik. Gitu. Sebelum saya tutup, ini wartawan top ini, mungkin ada yang kepengen menanyakan ke Hanan TV?
atau Mas Arif? Pak, saya mau nanya, kalau metode yang Bapak gunakan ini apakah murni dengan menggunakan Islam ya, atau dengan dipengaruhi oleh metode-metode kayak Stephen Covey ada yang lainnya? Gitu. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya, gitu kan. Ini memang saya combine, Pak. Jadi combine dari Al-Quran, ada dalilnya, kemudian juga ada penelitian dari Masaru Emoto kita pakai, kemudian juga ada namanya teori-teori ya tentang spiritual matter, spiritual capital dari Dana Zohar, Ian Marshall, itu kita pakai juga gitu ya, sehingga akhirnya ini mendapatkan legitimasi, ya, mendapatkan legitimasi bukan cuma dari nilai agama, tapi juga dari nilai sains. Mas Arif ada? Produk terakhir ini kan Finso. Ya. Kenapa kemudian mengambil produk ini dan apa manfaatnya untuk masyarakat? Ya, terima kasih banyak. Jadi sekarang kita lihat ya, masyarakat kita tuh kan gampang banget kena pinjol, gampang banget kena investasi bodong, gampang banget mereka kena mohon maaf penipuan-penipuan dan seterusnya. Ada artis yang flexing dia ikutan juga, karena memang mereka nggak punya literasi keuangan gitu ya. Jadi kita memang mencoba gitu ya dengan game simulasi ini, ya mereka akhirnya sedikit banyak bisa lebih sadar, lebih hati-hati dan memiliki pemahaman keuangan yang lebih baik. Luar biasa nih. Terakhir lagi nih, sebagai pimpinan umat, saya katakan sebagai pimpinan umat, bagaimana tidak ini kiai-kiai ini juga belum tentu bisa mempunyai anak seperti ini. Kan tentunya mempunyai tahu problematika dari umat yang sedang melakukan ada problem ini. Apa harapan terhadap kepemimpinan yang akan datang untuk ini, Mas? Siap. Harapannya tentunya kami berharap mereka tidak elitis gitu. Mereka nggak melihat gitu kan bahwa perubahan itu hanya pada titik-titik elitis. Cobalah turun ke bawah, lihatlah kami semua yang ada di sini. Kami semua punya harapan-harapan gitu. Mungkin dengan mereka menanyakan kepada kami para pelaku di lapangan, akhirnya para pimpinan-pimpinan bangsa itu bisa menemukan solusinya. Karena yang kita rasakan bahwa mereka tuh kayak jauh panggang dari api gitu. Mereka ingin menyelesaikan persoalan tapi tidak masuk dalam titik persoalannya. Mereka hanya sibuk untuk siapa yang surveinya paling tinggi, siapa yang disukai gitu kan, menggunakan kata-kata gimmick tertentu. Padahal itu tidak menyelesaikan persoalan bangsa kita ya ini. Mereka inilah orang-orang yang memang betul-betul ingin mendapatkan solusi. Nah, kita harapkan mudah-mudahan pimpinan-pimpinan bangsa bisa memahami kami. Baik, saudara sekalian, betapa bangganya kita ya ada beberapa pemimpin seperti kayak beliau, insya Allah masyarakat yang sedang galau terhadap keadaan politikan dan kemasyarakatan, semua bahan-bahan naik, itu kalau sudah ada petunjuk pemimpin seperti kayak beliau agak teruntung-untungan. Maka itu kita berharap beliau bisa tentu mengarahkan kepada pemimpin yang menjadi harapan bangsa juga pada pemimpin yang akan kita siapkan. Terima kasih, terima kasih Kak Omli, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.